Samudra meliputi lebih dari 70% permukaan bumi kita. Namun, apa yang tersembunyi di kedalaman gelapnya masih menjadi misteri bagi banyak dari kita. Hari ini, kita akan menyelam ke kedalaman yang tak terjamah untuk mengungkap beberapa rahasia terbesar dari kehidupan laut dalam. Mari kita lihat hewan-hewan yang mengejutkan dari kedalaman oseanik. Ikan angler. Ikan angler memiliki semacam pancingan yang muncul dari kepalanya, yang disebut ilisium. Di ujung pancingan ini, ada kantong dengan bakteri bioluminescent yang dapat memancarkan cahaya. Ini digunakan oleh ikan angler untuk menarik mangsa yang penasaran ke mulutnya. Jika pancingan ikan angler rusak atau hilang, mereka dapat tumbuh kembali, memastikan bahwa mereka tetap memiliki alat penting ini untuk berburu. Meskipun ikan angler yang paling terkenal adalah yang memiliki pancingan, ada banyak spesies ikan angler yang berbeda, dan tidak semuanya memiliki fitur ini. Dengan mulut besar yang penuh dengan gigi tajam, bentuk tubuh yang cekung, dan pancingan yang menyala, ikan angler tampak sangat menyeramkan dan merupakan salah satu spesies paling unik di kedalaman laut. Giant squid. Cumi-cumi raksasa biasanya hidup di kedalaman antara 300 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut, meskipun mereka mungkin mendekati permukaan saat malam hari untuk mencari makan. Meskipun telah diketahui keberadaannya selama ratusan tahun, cumi-cumi raksasa pertama kali direkam dalam habitat alaminya oleh sebuah ekspedisi Jepang pada tahun 2004. Seperti cumi-cumi lainnya, cumi-cumi raksasa memiliki 10 lengan. 2 di antaranya adalah tentakel yang lebih panjang dan digunakan untuk menangkap mangsa. Ujung tentakel ini memiliki bagian yang berduri dan cakar yang disebut cakram yang digunakan untuk memegang mangsa. Cumi-cumi raksasa diperkirakan memangsa ikan dan cumi-cumi lain di kedalaman laut. Namun, mereka juga menjadi mangsa dari paus sperma, yang terkadang ditemukan dengan bekas luka dari pertarungan dengan cumi-cumi raksasa. Meskipun namanya raksasa, cumi-cumi raksasa bukanlah cumi-cumi terbesar yang ada. Gelar itu dimiliki oleh cumi-cumi kolosal, colossal squid, yang ditemukan di perairan Antartika dan diperkirakan memiliki massa yang lebih besar dan lengan yang lebih kuat dengan cakram berduri. Vampire squid. Nama ilmiahnya, Vampiroteuthis invernalis, secara harfiah diterjemahkan menjadi cumi-cumi vampir dari neraka. Nama ini berasal dari penampilannya yang menyeramkan dengan mata merah dan selaput kulit yang menghubungkan tentakelnya, memberinya penampilan seperti jubah. Fosil menunjukkan bahwa spesies yang mirip dengan vampire squid telah ada selama hampir 300 juta tahun, menjadikannya salah satu spesies hewan laut paling kuno yang masih hidup. Vampire squid biasanya ditemukan di perairan dalam dengan kedalaman antara 600 hingga 900 meter. Di kedalaman ini, oksigen dalam air sangat rendah, tetapi vampire squid dapat bertahan di lingkungan dengan konsentrasi oksigen terendah dari semua hewan laut yang diketahui. Vampire squid memiliki kantong yang dapat menyemprotkan cairan bercahaya dan lengket ketika terancam, tidak seperti cumi-cumi dan sotong yang menyemprotkan tinta. Goblin shark. Goblin shark biasanya ditemukan di kedalaman antara 300 hingga 1300 meter di bawah permukaan laut, meskipun ada laporan yang menunjukkan hiu ini ditemukan pada kedalaman hingga 2700 meter. Meskipun jarang ditemui, goblin shark telah ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia, termasuk perairan dekat Jepang, Teluk Meksiko, Atlantik, dan Samudra Hindia. Salah satu ciri khas goblin shark adalah rahangnya yang dapat ditembakkan ke depan untuk menangkap mangsa. Ini memungkinkan hiu untuk menangkap mangsa dengan cepat, menggunakan gerakan tiba-tiba yang mengagetkan mangsa. Goblin shark memiliki hidung panjang dan datar serta gigi panjang yang tajam, memberikannya penampilan yang mirip dengan goblin dari mitologi. Karena kedalaman habitatnya dan sifatnya yang jarang ditemui, goblin shark jarang ditangkap oleh nelayan atau ditemui oleh manusia. Karena itu, banyak aspek tentang biologi dan ekologi hiu ini yang masih menjadi misteri. Dragonfish. Dragonfish biasanya ditemukan pada kedalaman antara 500 hingga 2000 meter di bawah permukaan laut, tempat cahaya matahari hampir tidak menembus. Dengan mulut penuh dengan gigi tajam dan tubuh yang ramping, dragonfish memiliki penampilan yang menyeramkan yang cocok dengan lingkungan laut dalam yang ekstrim. Meskipun penampilannya yang menakutkan, banyak dragonfish yang relatif kecil dengan panjang sekitar 15-30 cm. Kebanyakan dragonfish adalah makhluk penyendiri dan hanya bertemu dengan sesama spesiesnya saat musim kawin.
Banyak spesies dragonfish memiliki organ yang disebut fotofor yang dapat memancarkan cahaya. Kemampuan ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menarik mangsa, berkomunikasi dengan ikan lain, dan menyamar dari predator. Gigi dragonfish sangat tajam dan transparan. Kekerasan dan transparansi giginya membantu mereka menangkap mangsa tanpa membiarkannya melarikan diri. Meskipun telah diteliti, masih banyak misteri mengenai dragonfish. Lingkungan laut dalam yang sulit diakses membuat penelitian tentang spesies ini menjadi tantangan. Dumbo octopus. Dumbo octopus dapat ditemukan pada kedalaman mulai dari 400 hingga 4.800 meter di bawah permukaan laut. Mereka termasuk beberapa gurita yang hidup pada kedalaman paling dalam. Dumbo octopus menggunakan sirip besar di sisi kepalanya untuk bergerak, sedangkan lengan-lengannya digunakan untuk manuver dan stabilisasi. Meskipun sebagian besar Dumbo octopus memiliki panjang sekitar 20-30 cm, beberapa spesies dapat tumbuh hingga panjang sekitar 1,8 meter. Dumbo octopus memiliki tubuh yang lebih bulat dan gelatinus dibandingkan dengan gurita lain, yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan dengan tekanan yang sangat tinggi. Mereka adalah pemangsa oportunistik yang memakan hewan-hewan dasar laut seperti udang, krustasea, dan cacing. Meskipun telah banyak spesies Dumbo octopus yang diidentifikasi, kedalaman dan ketidakaksesan habitat mereka berarti bahwa mungkin masih ada banyak spesies lain yang belum ditemukan. Fangtooth. Fangtooth dapat ditemukan pada kedalaman antara 500 hingga 5.000 meter di bawah permukaan laut. Di kedalaman ini, cahaya matahari hampir tidak ada dan tekanan sangat tinggi. Fangtooth memiliki kulit yang tebal dan kasar, yang memberi perlindungan tambahan dari predator. Fangtooth muda memiliki bentuk dan warna yang berbeda dari fangtooth dewasa. Seiring dengan pertumbuhannya, mereka mengalami perubahan bentuk dan warna tubuh. Fangtooth dikenal memiliki gigi terbesar relatif terhadap ukuran tubuhnya dibandingkan dengan ikan laut dalam lainnya. Gigi-gigi ini sangat panjang hingga ikan ini memiliki modifikasi khusus di rahangnya agar mulutnya bisa menutup. Selain giginya, Fangtooth juga memiliki mata yang relatif besar yang membantu mendeteksi cahaya yang sangat sedikit di kedalaman laut. Meskipun memiliki nama dan penampilan yang menyeramkan, Fangtooth sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Gigi-giginya yang panjang lebih berfungsi untuk menangkap mangsa yang lewat daripada untuk pertahanan. Giant isopod. Mereka biasanya ditemukan pada kedalaman antara 170 hingga 2140 meter di bawah permukaan laut, di mana tekanan sangat tinggi dan cahaya matahari hampir tidak menembus. Seperti namanya, giant isopod dapat tumbuh hingga panjang 30 cm atau lebih, menjadikannya salah satu isopod terbesar di dunia. Giant isopod memiliki penampilan yang mirip dengan trilobita, hewan purba yang telah punah, meskipun keduanya bukanlah kerabat dekat. Mereka memiliki tubuh yang keras dan bersegmen dengan sepasang mata yang besar, serta kaki yang banyak. Tubuh keras ini bertindak sebagai pelindung dari predator. Dalam lingkungan laut dalam, makanan bisa menjadi langka. Giant isopod diketahui bisa bertahan tanpa makanan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin hingga beberapa tahun. Di beberapa tempat, seperti Jepang, giant isopod telah menjadi semacam bintang budaya pop. Mereka sering dijadikan subjek mainan, ilustrasi, dan bahkan makanan khas di beberapa restoran. Six-gill shark. Six-gill shark biasanya hidup di perairan dalam, sering kali ditemukan pada kedalaman antara 90 hingga 1.900 meter, meskipun kadang-kadang mereka juga dapat ditemukan di perairan yang lebih dangkal. Six-gill shark dianggap sebagai salah satu kelompok hiu paling primitif yang masih hidup saat ini. Fosil yang menyerupai six-gill shark telah ditemukan dan diperkirakan berusia lebih dari 200 juta tahun. Seperti namanya, salah satu ciri khas dari hiu ini adalah adanya 6 pasang sirip insang, sedangkan sebagian besar hiu lain memiliki 5 pasang. Six-gill shark memiliki susunan gigi yang unik dengan gigi-gigi besar di rahang bawahnya dan gigi-gigi yang lebih kecil dan bergerigi di rahang atasnya, yang membantu mereka menggigit dan menahan mangsa. Six-gill shark memiliki distribusi global, ditemukan di lautan di seluruh dunia, termasuk Atlantik, Pasifik, dan Samudra Hindia. Meskipun six-gill shark memiliki ukuran yang besar dan memiliki gigi tajam, tidak banyak laporan tentang serangan terhadap manusia. Mereka umumnya dianggap tidak berbahaya kecuali jika diprovokasi.
Transparansi cucumber. Banyak timun laut transparan dapat ditemukan di perairan dalam, di mana cahaya matahari hampir tidak menembus. Kemampuan mereka untuk menjadi transparan mungkin berkaitan dengan kehidupan di kedalaman ini. Seperti timun laut lainnya, transparansi cucumber memiliki tentakel yang mereka gunakan untuk menangkap makanan dari air atau permukaan dasar laut. Salah satu hal paling menarik dari timun laut ini adalah tubuhnya yang bening. Transparansi ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka dan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan, membuatnya sulit dilihat oleh predator. Timun laut, termasuk yang transparan, memainkan peran penting dalam ekosistem laut dengan membantu mendaur ulang nutrisi di dasar laut. Mereka memakan detritus dan partikel organik lainnya dan mengeluarkannya dalam bentuk yang lebih mudah diuraikan oleh organisme lain. Saat ini timun laut transparan belum tentu menjadi subjek utama dalam penelitian medis. Timun laut pada umumnya telah diteliti untuk potensi manfaat medis mereka, termasuk sifat anti-inflamasi dan anti-kanker. Kehidupan laut dalam penuh dengan keajaiban dan misteri, dan kita baru saja menyentuh permukaannya. Dunia bawah laut yang menakjubkan ini terus menantang pemahaman kita tentang kehidupan di planet kita. Jadi, tetaplah penasaran dan terus menjelajahinya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten menarik lainnya dari channel kami.